Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita mau menanyakan tentang tugas Abi. Kita mendapatkan tugas untuk menanyakan kepada Pak Oh, Dani, mapel agama ya? ya Oke, mapel lanjut. agama, bagaimana cara menjaga ruh agar tidak melakukan keburukan. Oke. Bagaimana cara menjaga ruh untuk tetap terus menjaga kebaikan? Oke, jawabannya selalu mentaati apa yang diperintah sama Allah dan menjauhi larangannya. Itu jawaban yang paling singkat, jelas. Simple ya, Bun? Iya, simpel aja. Karena itu pangkal adanya di sana. Contohnya ya, kita dikit nggak apa-apa ya. Karena Nabi Adam aja ketika dia mengambil buah apa yang dilarang sama Allah, di situ tandanya dia tidak mentaati peraturan dari Allah. Makanya dia dihukum sama Allah dengan cara apa? Diturunkan ke dunia. Jadi kuncinya udah ada itu, mentaati peraturan yang dibuat sama Allah dan menjauhi segala larangan. Kita ngobrol contoh ya, kerja seharian untuk apa? Untuk mendapatkan yang halal yang kita cari. Karena kalau kita udah dapatkan yang secara yang halal, kita masuk ke dalam tubuh kita makanan tersebut, itu akan halal juga. Tapi kalau udah haram, ketemu yang haram. Tapi kalau udah halal, ketemunya halal. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani Sama-sama. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yoga Sensei. Jadi pada kesempatan kali ini kita tugas Abi ingin menanyakan bagaimana cara menjaga ruh manusia agar tidak berbuat keburukan. Dimulai dari pola pikir ya. Dari pola pikir kita itu jangan sampai kita negative thinking kepada perlakuan seseorang. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang terhadap kita, ya kita ambil positifnya aja. Jangan sampai kita berpikiran negatif ataupun malah balas dendam. Ya, itu kan suatu keburukan. Ya, kita doakan aja dia yang baik-baik, semoga dia cepat tobat, semoga dia cepat kembalilah ke jalannya yang lurus. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek-jelek. Nah, itu cara kita ya biar agar kita bisa berbuat kebaikan. Seperti itu ya. Dimulai dari pola pikir kita aja ya. Kalau dari pola pikir kitanya udah positif terus, ya maka nanti kedepannya dari rukun ataupun dari jasad itu pasti melakukan kebaikan. Dan jangan lupa juga kalau untuk syariat Islamnya kita jangan sampai terbengkalai ya. Jangan sampai lalai untuk sholatnya, mengajinya. Itu juga kan termasuk hal-hal yang positif dan pastinya bukan sesuatu yang sia-sia ya. Pasti dari sholat, ngaji, puasa, dan juga infak, sodakoh itu kan hal-hal yang positif. Kalau kaliannya paham akan isi dari Al-Quran ya, seperti itu pasti kalian bisa mempraktikannya dengan baik seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Sensei. Ya. Assalamualaikum Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan Bu, tugas dari Abi Sugeng. Bagaimana cara menjaga ruh manusia agar tidak berbuat keburukan? Keburukan adalah sholat menurut Ibu ya, karena sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sholat, maka kita memiliki keimanan dalam diri kita. Kita punya rem, kita punya filter. Gitu. Pasti ketika kita sholat, kita akan berpikir gitu. Kalau misalnya kita udah sholat, lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka sia-sia sholatnya seperti itu. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Riki. Oke, jadi tujuan kita sekelompok datang ke sini ingin menanyakan kepada Bapak yang telah diberikan soal kepada Abi tentang bagaimana cara menjaga ruh kita agar terhindar dari keburukan. Baik, saya selalu menanamkan iman saya. Karena iman itu paling penting. Iman adalah pondasi seseorang gitu ya. Kalau misalnya imannya udah kuat, otomatis apapun yang kita lakukan pasti arahnya jauh lebih baik dan positif gitu ya. Selain iman pastinya kita selalu berbuat baik sama orang lain gitu. Kalau misalnya udah berbuat baik sama orang lain, otomatis kita bakalan jadi bermanfaat buat orang lain. Itu sih. Terima kasih ya Pak, Iya, maaf sama-sama. mengganggu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari Miss Lia.
tentang tugas agama. Menjaga loh dari perbuatan manusia dari buruk. Oke, pertama kita lihat dulu kedudukan manusia itu di dunia sebagai seorang khalifah. Khalifah yang berarti kita di sini untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan untuk sebagai seorang khalifah di dunia? Pasti kita harus berbuat kebaikan. Caranya bagaimana? Supaya kita istiqomah tetap di dalam kebaikan. Dengan sebagai seorang muslim pasti kita harus menjaga, pertama adalah sholat kita. Dari sholat kita lihat apakah sholatnya sudah benar atau belum, apakah sudah tepat waktu atau belum. Kemudian yang kedua, ngaji kita, tadarus kita. Dari tadarus itu kita bisa mengkaji tentang dunia. Jangan berpikir bahwa Al-Quran itu diturunkan hanya untuk akhirat, tapi Al-Quran itu diturunkan juga untuk pedoman hidup kita. Pertama yang ditanya apa? Sholat kan? Sholat, baru Al-Quran, ngaji kita, semua baru kebaikan. Itu semuanya akan saling berkaitan. Nah, itulah supaya kita tetap istiqomah, berarti kita tetap jaga sholat kita, ngaji kita, dan bergaullah dengan orang-orang yang selalu menjaga sholat dan tadarusnya. Jadi kita tetap diingatkan. Kadang kan manusia imannya naik turun ya. Iya, apalagi kalau lagi senang ya kan lupa. Padahal kita harus tetap istiqomah. Nah, caranya gimana? Bergaullah dengan orang-orang yang selalu menjaga dan mengingatkan kita tentang sholat dan tadarus. Ya, makasih Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yosi. Jadi tujuan saya di sini, saya ingin bertanya kepada Bu Yosi yang telah diberikan soal kepada Abi, bagaimana cara menjaga ruh kita agar tidak berbuat keburukan. Oke, terima kasih ya. Kalau menurut saya, pandangan saya menjaga ruh jadi baik, ya kita balik lagi ke karakter manusia. Ya, karakter manusia itu sendiri atau karakter kita pribadi. Ya, tujuan kita ini sebenarnya apa dan karakter yang kita miliki itu seperti apa. Kalau misalnya dari manusianya itu sendiri karakternya negatif, ya pasti akan otomatis dari ruh kita pun akan negatif juga. Tapi kalau misalnya dari karakter kita positif, terus kita juga sering melakukan hal positif, pasti ruh kita pun juga sama, karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti kita gak cuma dari secara fisiknya nih, tapi dari dalam juga pun sama gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, apa yang kita sudah plankan gitu. Jadi menurut saya dikembalikan lagi dari karakter masing-masing dari manusia itu sendiri. Oke, terima kasih Ibu. Semoga yang Ibu berikan bermanfaat ya. Saya dan kelompok saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.